Halo Sobat Bido, saya Ferry dari Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Dalam kesempatan ini, saya akan mengangkat kisah mengenai satu orang detainee yang ada di kantor kami. Mau tahu lebih jelasnya? Tetap ikuti kami dan perbincangan singkat bersama detainee tersebut. Mari. Ibu nama lengkapnya siapa? Cencen siswa. Cen Siswa, biasa dipanggil Cencen. Ibu Cen. Ibu Cen berasal dari negara mana? Saya berasal dari negara Indonesia. Oh, aslinya Indonesia, Medan. Kemudian Dari menjadi saya warga negara. nikah di Taiwan, punya suami orang Taiwan, tapi suami saya sudah meninggal 7 tahun. Jadi saya kenalan sama orang Tegal. Oh, jadi ibu mau bilang bahwa ibu orang Indonesia, kemudian menikah dengan orang Taiwan, kemudian menjadi warga negara Taiwan. Saya kenalan sama orang Tegal. Oh, suami ibu yang orang Taiwan itu sudah Sudah meninggal. meninggal. Jadi saya pacaran lagi Pacaran lagi dengan orang Indonesia dari Tegal. dari Tegal yang berada di Taiwan. Kerja dia. Kemudian bisakah ibu ceritakan bagaimana kemudian ibu bisa datang ke Karena Indonesia? saya hubungan sama dia 3 bulan lah. 3 bulan, Saya kemudian hamil. hamil dan Saya sudah mau jalan 4 bulan. Dia suruh saya pulang ke rumah orang tua di Tegal. suami ibu yang orang Indonesia meminta ibu untuk datang ke Ke rumah orang tuanya di Tegal. Kemudian ibu datang dalam posisi sudah hamil. Iya, posisi sudah hamil. Datang ke daerah Tegal. Tegal. Ibunya terima saya masuk. Pas setelah anak ini lahir, yang kawan Tegal ini tidak mau pulang, Oh, ibu tidak ketemu tidak ketemu. suami ibu yang orang Tegal itu tidak ketemu. Ya, pas saya bicara sama dia baik-baik di Taiwan, katanya dia bulan 12 dia mau pulang, mau nikahin saya. Dia 3 tidak bulan pulang. setelah ibu datang dijanjikan untuk Mau menikah. katanya. Ibu akhirnya melahirkan di Ya, Indonesia, Tegal. di Tegal. Rumahnya. Yang ibu kasih beri nama anak ibu namanya Namanya Ija. Ija. Panggilannya Jadi kurang lebih ibu sudah berapa lama di rumah detensi imigrasi Semarang? udah 4 tahun lah. Selama 4 tahun berada di rumah detensi imigrasi Semarang, apa upaya yang sudah dilakukan untuk kembali ke Taiwan atau Saya kembali ke Taiwan tapi Ijanya tidak bisa dibawa. izin tidak bisa dibawa? Apa alasan dari Karena saya udah kedutaan atau ngomong sama kedutaan pun tidak bisa bantu. alasannya dari pihak kedutaan atau Taiwan tidak bisa memberikan paspor izin? Karena harus ada nama Cinanya. Itu mangga ibu apa mangga bapak gitu. Karena bapak Ija orang Indonesia, mana ada ya harusnya ikut Indonesia. Apakah ibu punya surat nikah resmi dengan Bapak Ija? Gak punya sih, saya sih belum nikah, cuma gimana aja. Terus apa harapan ibu saat ini mengingat ibu sudah 4 tahun berada di rumah detensi imigrasi Semarang dan Ijal juga tadi saya lihat sudah besar. Apa Ya. harapan ibu ke depan? Saya sih harapannya mau cari orang tua saya, Orang tua ibu. saya yang beda, tapi gak ketemu juga. Dan saya dari Taiwan udah gak ketemu saya, telepon pun gak aktif. Tidak pernah mendengar berita dari orang tua ibu di Medan lagi. Gak pernah, sama kali gak pernah tahu menghilang mana orang tua saya.
di hati kecil ibu, apakah ibu masih ingin kembali ke Taiwan? Ya, kalau bisa kembali ke Taiwan, saya harus membawa ijazah. Dengan catatan harus membawa ijazah. Ya. Baik Sobat Bido, tadi kita sudah berbincang dengan Chen, seorang DTNI dari negara Taiwan, dan permasalahan yang dia hadapi. Saat ini kita sedang bersama dengan Ibu Kepala Rumah Detensi Migrasi Semarang, Ibu Retno Mumpuni. Ibu, kami tadi sudah berbincang dengan Chen dan permasalahannya sudah disampaikan perihal dia yang tidak bisa kembali ke Taiwan. Bisa Ibu jelaskan? Baik, akan saya jelaskan bahwa benar Chen ini datang ke Rumah Detensi Migrasi Semarang ini pada tanggal 22 Agustus tahun 2016 dari Kanim Pemalang. Saat itu usia Ijal masih 7 bulan. Ada beberapa hal yang telah kita lakukan untuk Ijal ini, antara lain adalah kita sudah lapor dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Kemudian kita menghubungi Kedutaan Taiwan atau TETO. Kemudian kita juga mencari ayah biologisnya. Ada lagi juga TETO memberikan surat bukti bahwa memang benar Chen itu adalah ex-WNI. Tetapi untuk mendapatkan repatriasi, Chen harus keluar dari wilayah Indonesia, kemudian mengambil visa repatriasi, balik lagi ke sini dan baru mengajukan repatriasi untuk mendapatkan warga negara Indonesia kembali. Itu beberapa langkah yang kita laksanakan, tapi ada beberapa hal yang menghalangi bahwa Ijal ini tidak bisa pulang ke Taiwan. Yang pertama adalah TETO tidak dapat memberikan kewarganegaraan Taiwan kepada Ijal karena ayahnya adalah warga negara Indonesia dan tidak ada marga Cinanya, jadi TETO tidak bisa memberikan warga negara Taiwan. Kemudian TETO tidak dapat membantu mengenai masalah keuangan untuk memulangkan Ijal ke Taiwan. Sedangkan dari Chen sendiri juga tidak bisa mencari uang sehingga kesulitan untuk membeli tiket ke Taiwan. Kami sudah berusaha untuk menghubungi keluarganya di Medan, tapi tidak bisa ditemukan juga. Jadi selama di sini Chen ini memang benar-benar dia hilang kontak dari keluarganya yang di Medan. Berarti bisa saya simpulkan Ibu bahwa ada 2 poin utama yang menjadi kendala atas pemulangan Chen dan anaknya Ijal. Yang pertama itu terkait status kewarganegaraan dan juga terkait biaya. Saya rasa situasi ini sangat pelik karena akhirnya kemudian Chen dan Ijal sudah 4 tahun berada di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Apakah betul Ibu? Betul, seperti itu. Apakah ada terobosan dari Rumah Detensi Imigrasi Semarang ataupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Ijal khususnya? Karena saya melihat sisi kemanusiaan terhadap Ijal sangat penting. Saat ini dia sudah 4 tahun, waktu terus berjalan, sedangkan sampai saat ini Ijal tidak diakui sebagai warga negara Taiwan dan juga tidak bisa diakui sebagai warga negara Indonesia, sehingga cukup kasihan Ijal menunggu waktu yang terus berjalan saat ini. Kita terus berusaha koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengenai pemecahan masalah Ijal ini, tapi mungkin menunggu proses yang agak panjang gitu kan. Sementara untuk menunggu itu, kita memberikan hak-hak dasarnya Ijal yang berupa makanan, untuk kesehatan, untuk perlengkapannya dia, baju dan segala macam. Kita juga melakukan pengajaran atau seperti homeschooling. Seperti itu dari petugas kami, yaitu mengajari Ijal mengaji, kemudian mendatangkan guru supaya dia bisa membaca dan menulis. Jadi hak-hak dasarnya dia itu tetap terpenuhi. Untuk perkembangan selanjutnya, mungkin saya akan bekerja sama dengan sekolah dasar di sekitar sini untuk mengupayakan agar Ijal bisa bersekolah secara resmi di SD negeri. Kemarin saya juga sudah
berkunjung ke Bapak Camat Semarang Barat. Beliau bersedia untuk membantu bagaimana nanti menyelesaikan administrasinya untuk bersekolah di SD negeri di sekitar rumah detensi imigrasi ini. Itu mungkin langkah-langkah yang sudah saya lakukan untuk izin. Baik Ibu, ulasan yang cukup lugas disampaikan oleh Ibu terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh Cen-Cen dan Ijal yang cukup menggugah hati saya secara pribadi, dan saya yakin juga hati teman-teman semua dari Simpang Hidup, karena hal ini sudah menyangkut perihal kemanusiaan dalam hal Ijal khususnya. Semoga video saat ini bisa menggugah hati kita bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman di rumah detensi imigrasi Semarang tidak mudah, dan kita harus mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan. Sampai jumpa dalam konten-konten video kami berikutnya. Tetap simak sosial media Rumah Detensi Imigrasi Semarang.